Saudara, kemarin Presiden Soeharto mengemukakan rencananya untuk mereshuffle kabinet seperti yang diutarakan oleh Ketua MPR DPR Harmoko. Dan saudara, kini kami tunggu partisipasi Anda lewat faksimili dengan nomor 0215330284 dalam topik hari ini, yaitu mengenai reshuffle kabinet. Dan tamu kita di studio siang hari ini adalah seorang pengamat politik, Sarwono Kusumaatmadja. Selamat siang, Pak Sarwono. Selamat siang. Pak Sarwono, bagaimana pendapat Bapak tentang rencana Pak Harto yang disampaikan oleh Bung Harmoko ya? Ya, ada yang rada aneh ya, artinya itu diumumkan oleh Ketua MPR DPR yang nggak ada urusannya sama soal-soal seperti itu. Jadi maksudnya tidak konstitusional gitu? Bukan begitu, bukan porsinya lah. Ya. Tetapi tetap dalam jalurnya ya? Enggak, tapi artinya Ketua DPR MPR itu ya urusan sedang ngomong MPR, mungkin dia bisa ngomong. Reshuffle kabinet itu urusan pemerintahan. Kok diumumkannya bukan oleh menteri ya? Jadi saya pikir jangan-jangan ada ralat lagi. Gitu. Tapi Pak Sarwono, terlepas dari masalah itu, apakah menurut Bapak memang ada alasan untuk mereshuffle kabinet ini? Saya rasa tentunya Presiden maksudnya baik ya, tapi dengan segala hormat saya terhadap beliau, ya terlambat gitu. Mungkin nggak ada gunanya atau mungkin juga menciptakan problem lain yang lebih besar. Gitu. Tetapi reshuffle kabinet ini kan diharapkan bisa membentuk satu kabinet yang lebih solid, terkoordinir dan bebas dari KKN, Pak ya. Korupsi, nepotisme ini bagaimana? Reshuffle kabinet itu kan tindakan politik. Sedangkan yang bisa memulihkan keadaan adalah tindakan moral. Jadi menurut saya sih ini pertama ya, jangan-jangan diralat. Jangan-jangan cuma nambah orang. Tapi menurut Bapak sendiri... Tapi kalau dilakukan pun, ya saya, dengan segala hormat saya kepada Presiden, ini seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat lain juga bilang, ini gimana? Tapi evaluasi Pak Sarwono sendiri terhadap kabinet yang kemarin Pak, yang baru berjalan kurang lebih 2 bulan ini bagaimana? Ya itu, artinya kalau mau bikin kabinet bagus, waktunya ya habis sudah ngomong itu. Gitu. Terus sekarang sih udah... beralih isunya tidak lagi di politik tapi moral, karena kita berhadapan dengan isu moral. Dan saya juga ya kayaknya nggak boleh terus terang ya, jadi mesti pakai bahasa sandi gitu kan. Jadi ginilah, pakai analogi gigi lagi ya. Reshuffle itu tambah gigi gitu. Ya, jadi sedangkan kita nih perlu cabut itu gigi supaya gigi baru bisa tumbuh gitu. Jadi reformasi itu hanya bisa dilakukan misalnya ya kalau kita mengambil tindakan yang moral, yaitu cabut gigi itu. Gitu. Tapi Pak, kalaupun misalnya sebelum mencabut gigi itu Pak ya, kita mencoba mereshuffle, memperbaiki dulu Pak, menambal ya. Kriteria macam apa Pak yang seharusnya duduk di dalam kabinet itu? Wah, itu tidak relevan karena tindakan reshuffle itu ya sangat terlambat karena kita tahu sendirilah kerusakannya seperti apa gitu. Berapa nyawa yang hilang ya, bukan hanya orang-orang Trisakti itu, tapi juga di Klender, di mana-mana. Petugas pun ada yang sudah luka, ada yang tewas dalam tugas ya. Kemudian bank gitu, gimana, saya bukan ahli moneter, nggak ngerti saya, cuman kayaknya sih mereka problemnya sangat besar. Lantas orang-orang asing itu udah pada cabut semua. Tapi Pak Sarwono, beberapa orang atau bahkan banyak kelompok yang menyuarakan tentang salah satunya adalah isu reshuffle kabinet. Ini paling tidak kan sudah menjawab Pak? Ya mungkin orang yang cuman mikirnya politik sih akan merasa terjawab dengan reshuffle, dan nanti yang masuk juga orang-orang yang pikirannya cuma politik melulu gitu. Tapi masalahnya udah masalah moral. Tapi paling tidak Pak, ini kriteria seperti apa yang menurut pandangan ini atau visi Bapak yang pantas? Jadi begini, kalau tambal gigi udah bukan jawabannya, kita nggak usah diskusi tentang soal tambal menambal gigi. Gitu. Satu-satunya tindakan efektif adalah tindakan moral, yaitu cabut itu gigi karena dia udah menjalarkan penyakitnya kemana-mana, ya udah telat. Dan supaya gigi baru itu bisa tumbuh. Karena gigi baru yang mau tumbuh itu nggak bisa dicegah, toh dia tumbuh juga gitu. Tapi kalau tindakan-tindakan yang sekarang ini salah, kan jadi lama. Tapi Pak, ini kan memang kita di dalam melakukan reformasi itu kan memang gradual ya, secara step by step gitu, bertahap Pak ya. Kalau misalnya taruhlah memang ini reshuffle kabinet salah satu tahap yang harus kita lewati Pak ya. Kira-kira apa sih harapan Bapak terhadap kabinet? Jadi begini, reformasi ini harus punya alasan moral yang kuat. Baru kemudian dia menjadi menjelmakan dirinya secara gradual dan tindakan-tindakan politik, gitu toh. Tapi kalau keabsahan moral dari reformasi ini lemah, ini bukan reformasi.
Oke. Jadi prasyarat untuk reformasi adalah sekali lagi dengan bahasa Sandi, cabut tuh gigi. Gitu. Jadi alasan moralnya itu sebenarnya apa sih Pak secara... Kita nih dalam krisis moral. Krisis moral ini menampakkan dirinya dalam krisis moneter, ya, dalam kekacauan, ya, anarki yang terjadi. Itu soal ekonomi. Jadi bukan sembuhan soal nilai rupiah, bukan soal bank itu jalan atau enggak, bukan soal kelangkaan bahan pokok, bukan soal orang itu tewas, terbakar, itu semuanya menyedihkan. Tapi dibalik itu semua, moralitas kepemimpinan di kita ini udah sama sekali hilang, nggak ada. Oke. Tapi Pak Sarwono, kalau kita mau mundur sejenak ya, kita melihat ke belakang. Sebenarnya pemerintah tuh sudah mengambil langkah-langkah Pak ya, sebelum akhirnya kemudian terjadi kerusuhan seperti yang kemarin ya. Langkah-langkah yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita. Bagaimana Bapak? Dengan segala maaf ya, mudah-mudahan saya salah ya, tapi kelihatannya terlambat. Oke. Baik Pak Sarwono, ini nanti kita lanjutkan setelah selingan berikut tentang masalah reshuffle kabinet. Dan saudara tetaplah bersama kami karena dialog tentang reshuffle kabinet ini akan kami sajikan kembali tentunya setelah selingan berikut. Dan jangan lupa kami masih terus menantikan faksimili Anda lewat nomor 021 5330 284. Saudara, Anda masih bersama Liputan 6 SCTV dengan saya Ira Kusno dan juga Bapak Sarwono Kusuma Atmaja dalam topik reshuffle kabinet. Dan Pak Sarwono, sekarang kalau kita bicara tentang isu reshuffle kabinet ini Pak, ini kira-kira bagaimana dampaknya secara politis Pak? Ya, saya rasa reformasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dalam posisi bersih gitu ya. Dan kalau itu prasyarat itu tidak dipenuhi ya maksudnya mungkin baik tapi nggak bisa nolong, malah akan bikin problem lain yang mungkin dia orang itu sendiri nggak duga gitu. Tapi biar bagaimanapun juga sekarang kita Pak bangsa ini kan sudah sepakat bahwa akan melakukan reformasi secara gradual dan juga konstitusional ya Pak ya. Dan ini dianggap mungkin salah satu jalan menuju ke arah situ. Ini ya, bagaimana? Cabut gigi juga konstitusional gitu. Gitu. Okay. Apa saja yang baik untuk kesehatan bangsa ini ya konstitusional. Okay. Pak Sarwono, kalau tadi saya bicara tentang dampak politis, ini bagaimana kira-kira dari luar negeri? Karena terus terang kita sudah jadi bulan-bulanan pers asing ya Pak, terus-menerus ini. Apakah kira-kira akan memberikan sesuatu yang lebih baik begitu Pak? Nah ini kan namanya reaksi market ya. Kita tunggu aja, tapi saya rasa kalau saya perbandingkan kejadian yang sama di tempat-tempat lain, reaksi market tuh saya khawatirnya negatif. Nah mereka udah pada berbondong-bondong pulang sekarang. Tapi kita harus tetap optimisnya Pak ya, biar bagaimanapun juga kita harus lolos dari krisis ini Pak. Salah satunya betul. Tadi meletus hari Kamis yang lalu Pak ya. Kalau misalnya ada persiapan untuk cabut gigi, saya akan optimis. Tapi kalau cuma tambal-tambal gigi, saya akan ya kesian saja sama orang yang mencoba menambah gigi itu nggak ada gunanya. Tapi kalau ini Pak yang masalah bendera setengah tiang yang Bapak sampaikan itu Pak. Ya ini kan yang saya serukan waktu saya ada di Sakti Melayat ya. Artinya pada waktu itu kita bergabung untuk mahasiswa yang meninggal di sana dan juga untuk petugas kepolisian yang meninggal di Bogor gitu ya, dan mungkin korban lain. Tapi sekarang coba korbannya udah luar biasa gitu, orang-orang yang mayatnya nggak bisa dikenal ya, yang di klender di tempat-tempat lain. Dan saya nggak lihat ada pejabat yang nengok untuk menyatakan kesedihannya ya. Tapi Pak Jadi Sarwono, kita bergabunglah untuk bangsa ini. Iya. Tapi Pak Sarwono sekali lagi memang kita harus tetap optimis ya untuk melalui krisis ini ya Pak, biar bagaimanapun juga. Saya optimis terhadap bangsa ini ya, akhirnya semua kemulut ini akan berlalu. Tapi saya tidak optimis terhadap mereka yang ngurus bangsa ini. Iya, terima kasih Pak Sarwono atas kehadiran dan juga informasinya siang hari ini Pak. Terima kasih. Dan saudara, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda lewat faksimili dan kami masih akan segera kembali kepada Anda dengan informasi aktual lainnya.